Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Kumi Janarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini, seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, beberapa hari yang lalu ya, sekitar 2 hari yang lalu saya nonton siaran tentang Liga Belanda ya, Liga Utama Belanda, Eredivisie, antara Ajax Amsterdam dan FC Heerenveen. Kenapa kalau kita mau bahas di situ? Karena memang di situ ada 2 calon pemain naturalisasi ya, pemain Belanda yang akan bergabung dengan timnas merah putih, timnas Garuda kesayangan kita, yaitu Tom Haye dan juga Nathan Juaon. Nah ini teman-teman, kemarin seru itu antara Ajax Amsterdam dengan FC Heerenveen. Nah pada pertandingan kemarin Tom Haye ini main sebagai starter ya, full 90 menit. Tom Haye diposisikan sebagai midfielder ya, central midfielder, dan fungsi kayaknya kemarin memang tugasnya dia nggak cuma kemudian menyerang ya, dia sepertinya juga kadang-kadang turun untuk membantu pertahanan lini belakang, naik turun cepat ya, itu memang dibutuhkan fisik yang kuat, dan memang tampaknya Tom Haye memiliki kemampuan untuk itu ya. Dan kalau peluang-peluangnya sih nggak banyak ya Tom Haye, tapi memang dia, saya lihat memang perannya sangat bagus ketika kemarin FC Heerenveen itu bisa menang 3-2 ketemu dengan Ajax Amsterdam ya. Peluang yang dibikin Tom Haye biasanya ya di bola-bola tendangan bebas ya, itu kan long ball. Nah kemarin kita bisa lihat di menit-menit babak pertama sempat ada tendangan bebas. Seperti biasa kalau FC Heerenveen dapat tendangan bebas, yang ngambil tuh langsung Tom Haye. Nyaris ya teman-teman, tembakan jarak jauhnya bagus, tetapi ya mengenai mistar gawang ya. Tapi yang jelas secara total permainan Tom Haye bagus di sini. Dia tuh posisinya sebagai central midfielder, tapi dia memang naik ke atas, kadang juga turun cepat ke bawah. Versatil ya, Tom Haye bagus karena memang dia bakatnya sebenarnya kan dulu defensive midfielder ya sebelumnya, terus kemudian juga dipasang sebagai central midfielder, dan kadang-kadang Tom Haye ini pasang sebagai right winger. Sedangkan kalau untuk kemarin Ratnar Roratmangun kemarin jadi pemain pengganti ya, yaitu ketika menit 89 ya, ketika ada winger kirinya daripada si FC Heerenveen ini, Osama Sahrawi cedera, digantikan di menit 89, masuklah sebagai pemain pengganti si Nathan Juaon. Teman-teman seperti yang teman-teman kita semua tahu, Nathan Juaon ini posisinya di sini sebagai pemain pinjaman ya dari Swansea City dari Liga Inggris. Di Liga Inggris kemarin cedera panjang dan nggak pernah main, jarang main Nathan Juaon. Ini kemarin udah mulai menjadi pemain pengganti ya. Kalau Tom Haye keren, dia udah jadi pemain inti. Nah sepertinya memang pemain-pemain yang dibutuhkan oleh timnas kita adalah pemain-pemain inti yang memang dia secara rutin, secara reguler main terus di liga gitu kan. Jadi memang ketangguhan, keuletannya juga pastinya terjamin gitu kan, karena selama ini memang pemain-pemain yang didatangkan ini kan masih pemain-pemain muda, dan juga sebagian juga pemain cadangan masih ya, seperti Elkan Bagot ini kan pemain juga belum pemain inti di klubnya, saat ini masih di masa peminjaman di Bristol City ya, di Liga ketiga ya, Liga 1 Inggris. Terus kalau kita lihat Ivar Jenner di Utrecht juga belum pemain inti kan, masih pemain cadangan pengganti. Begitupun juga Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers, lumayan dia pemain masih di pemain kelompok umur ya, masih di pemain kelompok umur timnas muda daripada Wolverhampton Wanderers. Tapi kalau saya lihat ini Justin Hubner walaupun di kelompok umur dia main secara reguler ya.
posisinya sebagai central defender dan kadang-kadang fullback kiri ya. Kalau di Indonesia kemarin oleh Coach Sintayong pasangkan sebagai defensive midfielder dan tampaknya memang cocok. Sama ketika Rafael Struijk diadu Den Haag juga belum menjadi pemain reguler. Nah, kita butuh memang pemain-pemain yang pemain inti, pemain first time yang selalu main sebagai starter. Nah, kalau saya lihat memang di sini ada ada Ragnar Rathmangun tuh, kalau di Fortuna Sittard dia udah pemain first time, pemain reguler juga, Tom Haye. Dan kalau kemudian mau diambil pastinya juga Ilyas Salhab. Dia di FC Noah di Liga Utama Armenia juga pemain ini ya, pemain utama kan, pemain inti gitu kan. Ada juga Justin Matthew tuh, kalau mau diambil Justin Matthew satu klub sama si Ilyas Salhab ya. Kalau Ilyas Salhab ke winger kiri, Justin Matthew winger kanan. Ini sama-sama di FC Noah di Liga Utama Armenia. Nah, ini memang harus realistisnya, memang ngambil pemain-pemain yang memang kemudian betul-betul tertarik ya, serius terhadap program naturalisasi yang memang ditawarkan kepada mereka. Seperti kasusnya si Nathan Joaon ini sampai sekarang juga sepertinya agak kurang jelas gitu kan, karena memang dulu beralasan Nathan Joaon ini nggak bisa diambil sumpahnya karena memang nggak diizinkan sama klubnya. Saya sendiri juga ragu dengan pernyataan tersebut, karena Nathan Joaon sendiri di Swansea City kan sebenarnya nggak pernah main, cuma pemain cadangan gitu kan. Sepertinya juga kecil gitu kan, kecil kebenarannya kalau itu menurut dia dilarang untuk diambil sumpahnya gitu kan. Saat ini pun di FC Heerenveen juga pemain cadangan gitu kan, sampai sekarang juga kita nggak tahu kejelasannya. Sebenarnya harusnya tim dari PSSI juga melakukan jemput bola ataupun kemudian klarifikasi tentang kejelasan apa yang terjadi ya. Walaupun memang prosesnya saat ini DVR lagi reses dan akan kemudian mulai aktif lagi di tanggal ini kan Maret ya, 7 Maret. Sedangkan tanggal 21 Maret itu adalah vital ya, partai vital ketika kita menjamu Vietnam di Jakarta. Di bulan Maret ada 2 pertandingan untuk tim senior kita. Pertama di Jakarta ketemu Vietnam, kemudian di Hanoi juga ketemu Vietnam. Nah, ini untuk Piala Dunia. Dan kita sebetulnya butuh, tapi tampaknya juga kemungkinannya kecil karena memang setelah mereka diambil sumpah pun ada proses selanjutnya, yaitu proses perpindahan federasi dari Federasi Belanda ke Federasi Sepak Bola Indonesia. Kalau kita lihat memang peluangnya sangat kecil sekali ya, karena memang mepet ya. Kalau 7 Maret 21 Maret cuma berapa hari gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Yang jelas kemungkinannya kecil kita bisa mengambil kemenangan 2 kali dengan Vietnam kalau kemudian 2 pemain kunci Ragnar Rathmangun dan Tom Haye ini nggak bergabung gitu kan. Kalau Nathan Joaon itu kan pemain belakang ya, right winger ya, right fullback. Kalau yang 2 ini Ragnar Rathmangun ini memang betul-betul urgent. Kalau Jesus itu pun sekarang sampai di mana proses perpindahan federasinya itu juga belum clear, kita nggak tahu beritanya seperti apa. Yang jelas nggak terlalu begitu nggak terlalu begitu urgent ataupun penting, karena dia posisinya Jesus ini kan central defender, kadang-kadang juga dipakai untuk defensive midfielder. Posisi di situ slotnya udah penuh ya untuk pemain-pemain yang memang dari diaspora kan, slotnya penuh gitu kan. Yang dibutuhkan saat ini yang paling realistis adalah pemain penyerang. Dan saya pikir kalau waktunya mepet ya mau nggak mau lah harus diambil pemain-pemain yang betul-betul serius, yang betul-betul sepenuh hati gitu kan, yang ingin bergabung dengan timnas merah putih. Dan saya lihat itu kalau Ilyas Salhab gitu kan, kemudian Justin Matthew itu saya yakin, karena memang kemungkinan untuk mereka diambil dipanggil timnas Belanda kecil ya. Tapi saya lihat 2 pemain winger kiri dan winger kanan ini mumpuni, udah matang dan udah menjadi yang terpenting adalah pemain inti. Itu aja teman-teman ya, cerita sekitaran pemain-pemain naturalisasi. Di luar itu saya juga kadang-kadang kesal, kadang-kadang ketawa gitu kan, ketika banyak komentator yang sepertinya memang punya ketidaksenangan
disrespect sama Coach Sintayong. Banyak komentator yang memang kerjanya sepertinya mencari sensasi, mengatakan Coach Sintayong, bayangkan Coach Sintayong katanya cuman mengambil pemain-pemain naturalisasi ini berdasarkan postur dan tinggi badan gitu kan. Nggak ngerti dasarnya dari mana gitu kan. Kalau saya sendiri ya mendukung kalau kemudian timnas kita mengambil pemain-pemain yang memang ya utamanya salah satunya lah postur dan tinggi badan, karena kalau kita memang kemudian bisa lolos di babak selanjutnya dari grup F di Piala Dunia nanti, di depan itu sudah siap menunggu kita ya, timnas-timnas yang memang sepertinya dari Timur Tengah saat ini kan, seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Jordania, Palestina, Iran, yang kalau kita lihat memang postur-posturnya kekar, besar dan tinggi menjulang. Rata-rata postur mereka kan di atas 185, 187, 188. Bayangkan kalau kemudian kita cuma menggunakan sebagian pemain punggawa kita pure pemain lokal yang rata-rata tingginya 170, 175 kan. Nah, ini memang jauh nanti. Terus postur badannya juga kan nggak sebesar sekitar pemain-pemain dari Mid East. Karena sepak bola ini memang agak lain dengan tinju ataupun olahraga yang lain. Kalau tinju kan pakai kelas, pakai berat badan. Sepak bola bebas gitu kan. Ini salah satu memang yang merugikan untuk negara-negara sampai sekelas Asia Tenggara yang memang posturnya rata-rata kecil, kemudian tingginya juga nggak begitu tinggi dibandingkan dengan negara-negara dari belahan dunia lain seperti benua Afrika, benua Eropa ataupun dari Timur Tengah gitu kan. Yang jelas saat ini saya poinnya memang bagus sekali, sudah ada Elkan Bagot 195 lebih gitu kan. Kalaupun sekarang penampilannya masih kurang ya memang karena mereka masih pemain muda, satu kedua memang juga mereka adalah pemain-pemain yang belum menjadi pemain reguler ataupun inti di klubnya ya, seperti Elkan Bagot, kemudian Ivar Jenner, Rafael Struijk, ini kan pemain-pemain yang usianya masih 20-21 tahunan kayak Justin Hubner. Posturnya nanti masih bisa mekar lagi kan. Yang posturnya masih bisa gagah mekar lagi gitu kan. Kalau saya lihat memang postur-postur mereka ini kalau udah dewasanya maksimal kayak Rafael Struijk, kemudian si Ivar Jenner, kemudian Justin Hubner, ini posturnya tampaknya nanti mirip-mirip lah. Kalau kita lihat ada Ruud van Nistelrooy kan dulu, kemudian ada Frank Rijkaard, Marco van Basten, ini postur Eropa keren. Itu yang memang salah satu yang memang saya pikir itu realistis gitu kan. Kalaupun ada komentator, mungkin komentatornya itu suruh aja jadi pelatih gitu kan, diusulkan jadi pelatih maunya seperti apa gitu kan. Saya pikir memang karena sekarang persaingan di dunia media sosial ini untuk aktualisasi diri ya, self esteem ini persaingannya sangat berat gitu kan. Kalau di bola kan memang susah. Berita sepak bola ini yang terkenal ya memang yang jos, yang memang banyak penggemarnya, banyak penontonnya ya Bung Ropan, kemudian Bung Justin gitu kan. Kalau komentator yang sering cuman negatif terus itu ya pastinya bukannya nambah lah. Kalau sekarang kan orang-orang ini sudah pintar gitu kan, nggak bakal dilihat, nanti paling masih kemudian dikasih jempol ke bawah, nggak perlu kita komentari itu kan. Kalau kita dikomentari itu mau mereka gitu kan, mereka bikin video konten dikomentari banyak, sekalipun teman-teman komentarnya negatif, algoritma YouTube menganggapnya itu kalau semakin banyak komentar, semakin banyak interaksi itu semakin menarik, ratingnya semakin naik gitu kan. Semakin didistribusikan semakin luas oleh algoritma YouTube. Tapi saya yakin para netizen, para supporter Timnas Merah Putih, Timnas Garuda kesininya semakin pintar, semakin dewasa, dan nggak akan terpengaruh oleh para komentator yang selalu berkomentar piring dan narik itu kan. Sepertinya bisa membuat kutub ya, polarisasi di timnas nanti kan, karena membanding-bandingkan selalu pemain lokal dengan pemain diaspora. Untuk teman-teman tahu, kalau saudara-saudara kita yang dari luar negeri, dari abroad yang sudah bergabung di naturalisasi itu sudah KTP paspor internasionalnya Indonesia. Dan apapun itu yang dilakukan PSSI adalah salah satu memang pilihan yang
ya susah untuk dihindari gitu kan. Bahkan Cina pun sekarang timnas besar negara Cina yang jumlahnya 1,5 miliar mulai melakukan program naturalisasi ya. Fernandinho terakhir udah usia 30 tahun juga dinaturalisasi. Nah, ini memang bagian daripada olahraga sepak bola saat ini yang bergerak dengan cepat perputaran dunia. Dan saya mendukung PSSI karena memang PSSI itu pun juga secara khusus Bapak Erick Thohir melakukan program naturalisasi ini nggak lain dan nggak bukan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara kita Indonesia di mata internasional, khususnya di bidang sepak bola, dan juga menaikkan prestasi timnas kita di organisasi FIFA kan. Kalau sekarang kan peringkatnya kan di atas 100 gitu kan. Saya yakin kalau memang Tom Haye, Ratna Roratmangun masuk gitu kan, kemudian hasil-hasilnya positif di negara kita ini, timnas kita pastinya juga kedepannya ranking kita akan naik drastis ya, karena memang yang dibutuhkan saat ini pemain-pemain yang bertipe menyerang. Dan saya juga berharap banyak ini realisasinya ketika Coach Sintayong diberitakan akan mencari berburu pemain-pemain naturalisasi yang memang bertipe menyerang seperti posisi attacking midfielder, winger kanan, winger kiri, dan juga striker. Kita tunggu gitu kan sampai di mana sosialisasinya gitu kan. Karena memang kita publik sepak bola Indonesia berharap banyak, seperti saya sendiri ya. Walaupun timnas itu tampilannya jelek gitu kan, kemudian dikepung lawannya terus kalah gitu, tetap setia kok kita ini nonton gitu kan. Cuman kita juga tolong didengerin gitu kan. Kita berharap kalau dengernya sekarang pemain bertahan terus sampai kapan gitu kan, kemudian kita akan bisa menang gitu kan. Nah itu aja teman-teman, informasi obrolan kita di pagi hari ini. Semoga memberikan informasi buat teman-teman, semoga menghibur teman-teman di rumah. Akhir kata, salam seduluran dari saya Kumbi Janarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun teman-teman.